Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sehat selalu untuk mahasiswaku Akademi Akuntansi Indonesia Universitas Eka Sakti Padang. Pada pertemuan ini Bapak akan membahas tentang fungsi dan komponen-komponen yang terada ikon pada Microsoft Word dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Di dalam Microsoft Word ada beberapa ikon-ikon yang mungkin mahasiswa ada yang tahu, ada yang tidak, dan mungkin ada yang kita paham, ada yang tidak. Bapak akan contohin semacam dokumen di bawah ini. Coba baca di dokumen dulu. Ini contoh ya, dokumen sudah ada ya, biar nanti tidak habis waktunya. Ini setiap linia Bapak gunakan sama ya, cuman sebagai contoh. Berikut Bapak mulai dulu dari file. Di dalam pengetikan naskah atau pekerjaan, Anda perlu tahu dengan sebuah file yang ada dalam ikon tersebut. Di dalam file tersebut ada di sini save. Itu penyimpanan naskah yang udah ada namanya ya. Tapi Bapak ingin naskah ini sudah ada, tetapi Bapak ingin kopikan atau naskah ini mau Bapak simpan dengan nama file berbeda, nama file berbeda. Ini contohnya dengan nama file sekarang, dengan ini saya sampaikan kepada Ibu, ini nama filenya. Sekarang Bapak ingin simpan dengan nama berbeda. Nah, caranya Bapak pilih file, save as, untuk supaya kita aman dalam pekerjaan. Di saat komputer ini kena virus atau harus diinstal ulang, otomatis kalau Anda penyimpanan di C seperti yang Bapak lakukan sekarang ini berisiko besar data kita bisa hilang. Nah, untuk amannya kita gunakan ke D. Anda bisa buat foldernya. Folder itu kamarnya milik datanya. Ini contoh ya, Bapak buat new folder. Nah, ini foldernya. Bapak contoh aja dulu UNES aku. UNES aku namanya lat tian 4 misalnya ya. Sampai sini kataku. Tapi di saat Anda melakukan penyimpanan, save as tipe, artinya tipe pada Word yang Anda gunakan besarinya. Kalau menurut Bapak, kalau Anda menyimpan menggunakan flash disk, ya Anda bisa rubah menggunakan Word 97 2003. Arti halnya, di saat data tersebut Anda buka di Microsoft 97 atau 2003, dia tetap rapi dan spasinya tidak lari ya. Kalau Anda menyimpankan menjadi PDF, Anda bisa membukakan PDF. Oke, sekarang kita gunakan dulu Word dokumen. Oke, atau untuk amannya kita pilih Word 7. Baik, lat 7 Bapak simpan ya. Simpan. Nah, sekarang posisi berganti nih, lat 4 dan 4 yang posisi data tersebut letaknya kita perhatikan. Ini UNES aku 4. Oke, lanjut. Ini baru sampai kita mempraktekkan fungsi save as. Kemudian
open. Ini open beda lagi nih. Kalau open kita membuka dokumen di mana kita simpan tadi. Ini nggak perlu, ini udah jelas. Kemudian ya open tadi yang Bapak cobalah dulu close yang ini ya, close. Bapak close. Kita balik open. Di mana file Bapak? Di sini nih, di D. Ya, D. Klik 2 kali. Di sini. Kalau close ya menutup dokumen yang kita baca nih, close. Karena udah simpan ya. Ada Anda close. Kalau close misalnya seperti ini, misalnya ketik close. Ada muncul pertanyaan, itu harus Anda perhatikan. Jangan Anda pilih dan kalau Anda ini yang penting Anda simpan, kalau tidak ya don't. Oke. Kemudian ada lagi info. Bapak coba lagi buka line 4. Ada lagi info. Info ini membuat rincian informasi sebuah dokumen. Nih akan nampak nih dari rinciannya. Ukuran filenya 29 KB, OPEX 1 halaman 1, kemudian wordnya banyak 45 karakter, totalnya 20 menit Anda ketik. Kemudian jam 7.03 dengan 8 pagi. Open lokasinya, di mana posisi letak file tersebut. Contohnya di D. Artinya info. Anda kesulitan mencari data Anda, mungkin Anda bisa melihat pada info ini. Ya. Kemudian ada lagi flexible untuk passwordnya. Tapi Anda tidak, yang penting ini ya. Kemudian kita lanjut pada save design. Ini atau yang menampilkan daftar dokumen yang Anda baru buka sedang diedit, yang mau buka pada hari ini ya, dari ini. Kemudian ada lagi new, ini buka lembar kerja baru. Kalau Anda klik new, Anda pilih di sini new, ini banyak modelnya. Kalau Anda kepingin model ini contoh apa nih, konteks ini kita mau ini ya, atau mau bentuk sertifikat, Anda bisa pilih aja di sini nih semuanya. Ini yang dokumen yang untuk pengetikan. Kalau misalnya Anda buat sertifikat, kalender, ini Anda klik aja bagian bawah ini contoh ya. Dia akan keluar sini nih, keluar bentuk-bentuk apa yang contohnya. Business card. Mas kasih banyak model-modelnya. Kalau Anda klik ya dia tampil, bisa download. Kalau Anda lagi online bisa download langsung, semuanya keluar seperti ini. Ya, ini biasanya kita gunakan untuk profil. Paham sampai sini? Bapak lanjut lagi. Bapak close ini ya, ini perlu. Kemudian ada lagi save send. Ini penyimpanan dokumen, kemudian Anda kirim ke email atau diunggah langsung ke blog. Anda simpan ini dokumen, langsung Anda kirim ke email. Fitur ini hanya bisa Anda gunakan jika komputer Anda sedang memasang browsing atau Google ya. Jadi saat Anda simpan, bisa Anda lakukan langsung ke email ya. Kemudian ada lagi help untuk bantuan menggunakan Word. Ini Word. Anda bisa bertanya di sini tentang penggunaan Word help-nya. Kemudian option. Ini ikon-ikon yang tidak ada pada Word option. Yang Bapak terangkan di sini kadang-kadang Anda di dalam sebuah kalimat ini ada senti ya, merubah-rubah ikon. Di sini ikon pada toolbar di Microsoft Anda cukup tekan Accent. Di sini semuanya Anda perhatikan sebaik bahwa ini dia inci. Kalau Anda menjadikan senti, inci yang sudah Bapak bahas sebelumnya, ini dia.
semuanya ada di sini. Tapi yang terpenting kalau dalam sebuah naskah ketikan, Anda harus tahu ini untuk pengaturan display senti pada lembar kerja, ya. Close. Sampai penjelasan Bapak tentang, Bapak minum dulu ya. Kita lanjut pada home. Di home ini banyak ini fungsi-fungsinya semuanya, maksud Bapak banyak yang tahu. Bapak ulang lagi ya yang ini ya. Kalau ini untuk kopi, misalnya Bapak menggunakan kopi, ada lagi contoh ya nih, Bapak melakukan kesalahan dalam pekerjaan, hilang. Anda cukup tekan Ctrl Z. Ctrl Z. Artinya di saat hilang, Anda bisa gunakan Ctrl Z, mengembalikan yang data kalimat atau ketikan naskah kita yang tidak sengaja terhapus. Ctrl Z. Kemudian Anda bisa praktekkan format printer. Dia biasanya berfungsi untuk menyalin kalimat. Formatnya kalau bisa kita gunakan artinya Ctrl Shift. Ini gunanya meniru alias menyalin format sebuah halaman lembar kerja untuk digunakan ke halaman lain. Sama dengan copy ya. Kemudian yang ini saya tahu merubah font. Ini kita merubah font nih. Menjadikan warna. Kalau mau di blok bisa juga di warna kuning blok. Bagian ini kita blok bisa juga. Kalau mau kita kasih kotak juga bisa. Seperti ini. Ya. Kalau tab ini juga bisa nih, tabulasi ya. Tab ini akan berjalan sendiri sama dengan kita menggunakan Ctrl M. Ctrl F juga bisa mengawalkan ini. Kemudian apa bagian lagi? Anda bisa spasi, lakukan spasi, ya. Terus saya bisa Anda menggunakan kontrol bilang 4 kemarin 1, 2, 5, 1 ya. Kemudian ada urutan Anda kepingin kasih balet juga bisa nih. Ini contoh nih. Ini kan baletnya ini. Anda mau kasih ini juga bisa. Nomor. Anda ingin di bawahnya, contoh ya, bagian bawahnya Bapak tekan. Pengaturan biasanya Anda gunakan pada catatan kaki headingnya. Ctrl Z. Ya. Bapak Ctrl Z lagi. Ini abjad urut A. Paragraf. Tapi jarang kita gunakan ini. Ini melihat jarak spasi yang digunakan. Ini ada nih, kosong, ya. Ini yang otomatis nih. Kalau Anda gunakan normal. Kalau Anda spasi ini, dan sebaiknya sebelum Anda mulai pengetikan naskah, Anda gunakan no spasi. Ya, pokoknya semua naskah yang Anda gunakan no spasi. Ya, baru saudara mengatur Ctrl J. Baru Anda atur per alinea. Contoh apa atur dia per alinea. Sampai ibu Bapak pasti per alinea aja ya.
Jadi sebaiknya Anda sewaktu sebelum mengetikkan naskah, contoh ya Ctrl N, posisikan normal nih. Saudara wajib gunakan no spasi. Anda mengetikkan. Jangan posisinya di normal. Ya, gunakan no spasi. Ya. Baik, Bapak close ini. Dan sampai sini ngerti? Bapak lanjut pada insert. Kalau ini udah ya font yang belum apa terang font. Ini font. Anda mungkin udah tahu font. Ya, yang biasa. Kemudian kalau Anda misalnya di sini angka 2, Anda jadikan akar up, Ctrl Z, angka 2 akar kode, atau di bawahnya. Ya. Kemudian kalau Anda ingin nebelin, Ctrl B. Itu Bapak udah terangkan sebelumnya. Ya. Bapak lanjut lagi pada insert ya. Ada pertama ada cover. Ada sebuah makalah Anda membuat atau proposal. Ini contoh apa ambil ya. Ini. Perhatikan. Ini nama depannya ini makalah apa? Contoh lapor proposal. Anda bisa sisip di sini sebuah logo, bisa juga. Ya, logonya aja kita pakai dulu. Ini maklum. Mana? Ini Tetra Albani. Ini contoh ya. Ini menggunakan cover. Ya. Terus ada tabel. Cover, ini ada lagi memasukkan halaman kosong. Ini dikasih halaman kosong di bagian bawah nih. Kan? Biasanya kita nggak perlu lagi. Biasanya kan habis ini tekan dipencet enter, nggak perlu supaya kosong, tidak perlu. Tidak perlu ya. Anda cukup insert blank. Halaman kedua pasti blank. Tergantung posisi pointernya. Posisi pointer harus di sini biar nanti nggak seperti yang tadi ya, kosong. Ada lagi back break, artinya memutus halaman pada pindah ke halaman berikutnya. Coba. Bapak taruh sini ya. Langsung ke halaman kedua. Ya. Kita bisa juga menggunakan ini ya. Sekarang Bapak halaman ini 3. Baik, paham? Tabel, ini tabel ya. Tabel. Bapak Ctrl N dulu, Ctrl N. Bapak udah pernah ajar masa tabel, ini tabel. Membuat tabel ya, berapa kita ingin, udah Bapak ajar kemarin. Kemudian ada insert ini menyisip gambar. Kemudian keyword, yang Bapak buka halaman ini dulu, yang Bapak buat contoh di latihan sebelumnya. Ya, kalau Anda ingin insert yang Bapak bilang kemarin ya, ini mau kita jadikan itu ya, itu fungsi insert.
Nah, sampai sini Pak, ini fungsinya ya. Bisa Anda pilih aja yang Bapak ajar sebelumnya, ada pada videonya. Oke. Kemudian ada lagi insert, ada lagi namanya smart. Bapak continue. Insert ada save ini atau pembuatan kolom, struktur struktur organisasi, struktur ya. Nah, ini Anda bisa desain sebaik mungkin. Oke, Anda bisa pilih lagi yang ininya, panahnya juga ada di sini. Kalau Anda ingin kopikan baik, apa kontrol dulu supaya kalimat ini kolomnya rapi. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini Ctrl V. Nah ya, begitu aja cara pembuatan kolom. Nah, ini saat Anda klik ini, saat saudara klik ini akan muncul untuk bentuk desainnya. Mau Anda jadikan tulisan ini boleh, ini juga boleh. Apa ini, coba ini salah tulisannya ya. Sampai ini aja deh. Oh, mau fontnya dirubah ini juga bisa, tergantung apa yang kita ingin desainnya. Oke, paham? Untuk masalah penggunaan pada sharp. Kemudian smart ini biasanya kita gunakan Bapak Ctrl close dulu, Bapak close, down, Ctrl N. Smart, ini bermacam-macam bentuk grafik untuk presentasi. Anda bisa nih kolom kesuksesan contohnya. Anda cukup ketik sini misalnya mama, papa, anak dua, gitu ya. Jadi anak close ini table ini, perhatikan ya. Di saat Anda Ctrl P view, yang tapi begini nih di wordnya. Kalau Anda ingin klik, sudah bisa klik sini muncul dia. Itu penggunaan pada desain juga ada di sini muncul. Mau apa desainnya juga bisa. Desainnya apa, banyak desainnya untuk modelnya. Mau kasih warna juga bisa. Ya, itu penggunaan pada kemudian insert tabel. Ini kalau ada buat grafik ukuran, grafik ini munculnya di saat ada data ya, data yang akan kita buat apa cross yang ini ya, terus dan misalnya contoh pada kolom ini ya, pada kolom ini nama ajar. Ini contoh ya, Bapak bikin contoh aja dulu supaya bisa sudah paham. Satu Robi,
angka nilai. Nilai 80 2 ini 90 380 dirham 50 di tas 80 sudah 90 contoh ya. Blok. Oke ya. Kita kembali pada insert card. Kita ambil yang ini ya. Itu otomatis dikonversi langsung pada Microsoft Excel. Ya, ini Excelnya nih langsung. Ini grafiknya, kategorinya. Nampak nilainya, nama itu kategori 1, 2, 3. Oke. Itu maksudnya untuk penggunaan tabel. Ya. Close. Lanjut lagi pada apa lagi? Scan slot. Ini mengcopy layar kerja kita nih. Ini mau kita copy juga bisa, ya, bisa menggunakan print screen. Hyperlink. Hyperlink contoh ya. Hyperlink ini menglinkkan data yang lainnya. Contoh, dalam sebuah kalimat yang terbuat seperti contoh. Anda guna hyperlink, klik mana misalnya contoh. Contohnya ini ya, pedenya. Oke, ada. Oke. Di saat atau hyperlinknya kita ambil dari ND atau tulis ini yang masuk hyperlink. Ini biasanya atau mungkin Bapak tambah hyperlinknya yang bisa gunakan link tersebut seperti ini ya. Bapak lanjut. Ini gunanya menghubungkan satu bagian dari dokumen dengan bagian lain. Anda bisa data ya.
membagikan ya, pada gunanya menghubungkan satu bagian dokumen dengan bagian lain. Itu tadinya caranya, tapi fungsinya tidak terlalu signifikan pada sebuah pekerjaan. Ini juga bisa. Ini tidak perlu banyak fungsinya pekerjaan. Dan ada lagi header untuk pembuatan subtitle pada di atas kalimat. Ada lagi misalnya tulis nama saudara Ridho misalnya, ya, contoh ya. Kemudian ada lagi header mau Anda bikin bawah. Di saat Anda Ctrl P, begini hasilnya, gitu. Ada lagi tag halaman, pembuatan nomor halaman. Apakah Anda buat nomor halaman di atas, di bawah, terserah. Nomor halaman. Ada lagi awal kalimat besar, ini contohnya. Tag. Misalnya dalam pengetikan sebuah surat, contoh bersama surat ini kami sampaikan ya, ini contoh ya Bapak, contoh. Sampai di bawah ada tanda tangan ya, untuk buat tanda tangan orang. Misalnya ini contoh, klik ini, direktur Andre, Ctrl E, copy, wakil. Rudi. Nah, ini ya, supaya rapi pesunannya ya, untuk hilangnya ambil format, Anda ambil save, hilang garisnya ya. Oke. Nah, itu caranya ya, untuk buat memfungsikan pada tag. Oke. Apa close sampai sini. Dan kemudian teks sudah, which bagus. Kalau ini nggak perlu, jangan lakukan. Ini penting untuk pembuatan teks. Ini bisa Anda praktekkan. Ini ya, seperti ini ya. Kalau dia lari ya Anda gunakan ini. Ya. Kemudian lanjut ke simbol. Ini date. Kalau Anda gunakan tanggal pada saat ini. Ini tanggal. Ya, simbol. Tinggal klik aja keluar. Ya. Baik, itu sampai di insert back layout. Back. Mari Bapak jelasan ini tab layout, kemudian kolom. Kalau kolom ini pada ini, kolom ini Anda jadikan bentuk kolom koran. Ya, ini bagian koran, blok sampai sini. Ini bagian yang kita koran, kayak koran ya. Kalau sudah jadikan dia yang ininya 3 kolom juga bisa. Itu kolom koran namanya ya. Anda bikin bulletin ya. Ini ukuran kertas standarnya A4 bisa juga. Kemudian posisinya landscape melebar, yang bagian bawah melebar, yang bagian atas portrait ya. Ini margin ukuran kertas.
kemudian then ini nggak perlu mungkin back, kemudian wasmat. Setiap lembaran kerja Anda buat kalimat. Gimana cara buatnya? Custom watermark Anda buat misalnya namanya Unes ya, watermark ya, watermark ya, itu yang namanya watermark. Oke. Bapak lanjut lagi masalah backcolor. Ini teknik mau dikasih warna juga bisa, memang warna ini lembaran kerja kita ya. Kemudian back border, kalau Anda misalnya jadinya ini mungkin beberapa orang juga ada yang bisa. Tapi Bapak tidak mengajarkan ini, cukup baca putih. Border termak. Oke, baik. Sampai sini water back layout. Layout watermark. Tadi Anda juga bisa watermark, kemudian border, back border ya. Baik, Ctrl A, close ya. Baik, sampai di insert kita udah jelaskan watermark, kemudian cara incinya, kemudian selection group. Kalau ini misalnya ini juga Bapak praktekkan besok berikutnya untuk pembuatan logo, ini bisa kita praktekkan. Kita yang pada preface set itu gunanya untuk fungsi-fungsi mail ya, mailing, tapi tidak terlalu banyak mungkin. Untuk footnote pembuat buku ya, buku misalnya apa contoh kemarin ya, saya sampaikan di bagian I ini ya, footnote-nya ya. Anda perhatikan nih footnote-nya, coba, atau bagian saya sampai ke ibu. Bagian ibu 42 ibu, yang bagian ibu, ibu Yunita Ami. Tuh. Ini footnote, pembuatan footnote. Coba Ctrl P. Ini bawahnya. Itu gunanya pembuatan footnote pada lembaran catatan kaki. Oke, ini sangat penting pada penulisan skripsi atau tesis. Ya, sampai ini aja Pak ajarin. Ininya ya. Kemudian ada mail. Ini Anda bisa langsung kirim ke email sentuh, tapi Anda menggunakan email yang ada pada Microsoft. Oke ya. Kemudian review. Bapak close dulu. Review ini ini banyak
review helpnya. Kemudian Anda juga bisa lihat sini view penampilan review. Tadi coba review dulu. Ini untuk mengecek spelling ya, ketipan kata kita. Ya. Pack 1 Word 45 karakter 2000 chapter 2000 paragraf 6 line 31. Untuk mengecek ini. Kemudian ini dalam bahasa Inggrisnya belum. Tapi kalau Anda betul, Anda tinggal pilih help aja di sini. Oke, ini kayaknya tidak terlalu penting pada operasian Anda. Tidak terlalu penting. Kita lanjut pada view. View ini untuk pengaturan ruler ya, ruler yang Bapak terangkan minggu lalu. Ini ya kan, ya. Oke. Anda bisa lakukan apa yang Anda lihat. Oke. Baik, mungkin di sini saja Bapak jelaskan tentang hal-hal yang tersembunyi pada Microsoft Word, dari file, dari home, dari insert, dari pack, dari reference set, mail, dan event. Kesimpulan, melalui pembahasan yang super lengkap data yang Bapak terangkan tadi, bisa disimpulkan bahwa Microsoft Word merupakan perangkat lunak pengolahan data yang paling sempurna, yang paling simpel, yang mudah dipahami. Sudah menjadi kewajiban jika Anda ingin bekerja di bidang yang Anda menggunakan komputer untuk memahami bagaimana ikon tool yang disediakan oleh Word, ya, oleh Microsoft Word ya. Tidak butuh waktu lama, Anda bisa memahami beberapa fungsi di atas. Fungsi-fungsi di atas ini, asalkan berlatih menggunakan Word terus-menerus, maka bisa Anda mudah menguasai aneka perintah-perintah yang disediakan oleh Microsoft Word untuk memudahkan pekerjaan. Demikianlah pertemuan Bapak hari ini untuk kuliah learning kita. Semoga lebih bermanfaat. Mahasiswa Bapak, ada akhir kata Bapak pesan. Bapak minta betul saudara praktekin apa yang Bapak berikan ini. Bapak sudah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.